Tetapi ada juga yang murai batu ketika langsung sampai di tempat gantangan itu emosinya belum keluar. Nah, di situ mungkin perlu ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kecamania, Murai Batu Mania, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali. Untuk Anda yang lagi beraktivitas, untuk Anda yang lagi bekerja, semoga lancar, tidak ada halangan satu apapun ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa fungsi dari ulet Hongkong ya. Tapi seperti biasa, untuk Anda yang lagi bersantai, agar menyiapkan segala sesuatunya, jangan sampai nanti pas pembahasan rokoknya habis, kopinya juga habis. Nah, itu kan kita nggak akan enjoy ya, nggak akan santai di situ. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi ulet Hongkong itu sebenarnya untuk burung yang dalam kondisi apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, di sini saya akan gambarkan sedikit ya. Jika kalian ibaratnya mempunyai gajian di awal bulan itu ya, nah itu tiba-tiba saya itu pengen makan daging kambing gitu ya. Nah, di situ kalian makan, kemudian efek yang timbul dari situ adalah mungkin hawa panas ya di dalam tubuh itu. Nah, padahal yang kalian makan itu adalah sate yang notabene itu kan tidak panas ya. Dalam arti sate yang kalian makan itu kan dingin gitulah ya. Nah, ini kenapa setelah kita konsumsi kok jadi panas gitulah ya. Jadi untuk daging kambing sendiri itu teksturnya adalah apa ya, ulet, ibaratnya ulet di situ. Kemudian karena dia itu mengandung banyak serat di situ, maka setelah daging ini masuk ke dalam tubuh kita, maka ini akan dicerna oleh sistem metabolisme kita, dan di situ sistem pencernaan ini berusaha keras untuk mencerna daging tersebut menjadi mungkin ya kalori, mungkin lemak, asam amino. Nah, di situ protein, lemak di situ. Jadi pencernaan itu bekerjanya dengan keras, ibaratnya berusaha keras untuk menghancurkan daging kambing tersebut ya. Jadi otomatis juga ini akan menaikkan suhu tubuh kita. Nah, disitulah yang akan kita rasakan, yaitu hawa panas di situ. Kenapa panas, gerah gitu ya, pengennya minum. Nah, itu maka juga masuk akal juga kalau kenapa daging kambing yang notabene adalah dingin kok kita makan jadi panas. Nah, di situ kemudian saya ibaratkan lagi ketika kalian itu sukanya makan durian di situ ya, sudah harganya mahal gitu kan ya. Ya, kalau kebanyakan juga bikin pusing ya, karena banyak menguras kantong gitulah ya gitu ya. Dan juga apa, kalau kebanyakan juga nggak bagus efeknya gitu kan ya, bisa mengakibatkan kolesterol, naik darah, tekanan darah tinggi, dan itu ya. Ya karena seperti daging kambing, dia itu banyak mengandung serat di situ. Maka juga seperti tadi sistem metabolisme itu berusaha keras untuk mencerna dia menjadi zat-zat yang terkandung di dalam durian tersebut ya. Jadi ya mana ada kita mengkonsumsi durian itu durian yang panas, apa iya durian kalau dimasak kan itu ya, kan enggak ya. Tetapi juga faktanya setelah kita mengkonsumsi, kita merasa gerah, merasa panas, merasa hangat. Nah, di situ maka inilah yang menyebabkan gitu loh ya. Jadi wajar lah ya. Nah, setelah kita tahu seperti itu, maka juga untuk ulet Hongkong itu
merupakan extra puding ya, yang teksturnya itu keras ya. Kalian kan tahu ya, kulit dari ulat Hongkong itu kan keras ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh si murai batu, kemudian sistem pencernaan dia itu akan mengolah ulat tersebut itu dengan berusaha keras, maka juga ini akan menimbulkan tekanan dari dalam, kemudian mengakibatkan suhu yang tinggi, naik ya, suhu badan yang naik. Maka wajar kalau ini akan mengakibatkan emosi yang sesaat. Nah itu loh, kenapa kok sesaat Om? Ya karena ini efeknya juga akan menimbulkan birahi ataupun protein di situ, karena dalam pas proses pencernaan ulat sendiri di situ menimbulkan emosi. Tetapi setelah itu juga ulat Hongkong sendiri kan mengandung protein yang tinggi ya. Jadi wajar kalau dari katanya banyak teman kita itu murai batu yang kurang emosi, kurang fighternya, colok aja ulat Hongkong, maka juga akan emosi. Nah itu betul, tetapi efek jangka panjangnya tetap ini menghasilkan banyak protein, maka juga ini kalau tidak kita atur ataupun pemberian kita itu berlebihan, maka juga ini akan mengakibatkan yang namanya birahi yang terlalu over gitu ya. Dengan begitu kita akan memberikan colokan ataupun settingan di lomba itu pasnya bagaimana gitu loh ya. Jadi segala sesuatu itu kita berikan itu tentunya juga harus ada alasan di situ ya. Jadi ketika murai batu yang kita bawa ibaratnya dari rumah, kemudian kita di perjalanan gitulah ya, bawanya juga mendung di situ, kemudian kita sampai di tempat gantangan. Nah di situ kita pantau ibaratnya kok murai batu kita itu kayaknya emosinya nggak muncul di situ ya. Nah di situ boleh kita tambahkan ulat Hongkong ini, tetapi juga kita memberikan dia itu jangan langsung banyak gitu ya. Jadi kita bisa berikan dia itu dari sedikit dulu sambil kita pantau ibaratnya bagaimana kalau kita kasih 1 bawahnya, kemudian 2 bawahnya. Nah itu kita berikan berapa jumlahnya, tentunya menyesuaikan tingkat emosi dia gitu ya. Karena ketika burung murai batu yang datang di gantangan itu biasanya akan mendengar murai batu yang lain, ibaratnya disitulah emosinya ini teruji. Dalam arti ada yang ketika dengar murai batu yang lain itu akan timbul juga emosi dia gitu loh ya. Tetapi ada juga yang murai batu ketika langsung sampai di tempat gantangan itu emosinya belum keluar. Nah di situ mungkin perlu ditambahkan extra puding ulat Hongkong ini sendiri. Dan sebenarnya kalau alternatif lain, kalau kita nggak ngasih ulat Hongkong di lapangan itu bisa dengan murai digoda ya, ibaratnya digoda lah ya, dikagetin mungkin ya. Ya kalian tahu lah ya, ibaratnya untuk memunculkan emosi dia itu perlu apa ibaratnya, apa perlu didengarkan MP3 atau apa perlu diablak gitulah ya, atau perlu diperlihatkan dengan murai batu yang lain. Nah itu kalian kan yang mengetahuinya, karena otomatis kalian kan sudah mengenal dia, karena tiap hari kalianlah yang merawat dia gitulah ya. Seperti juga kalau dijemur dia udah timbul emosi dia ya, maka ya ulat Hongkong juga mungkin tidak perlu diberikan
karena juga ini efeknya akan birahi ya kalau kita sering memberikan dia itu ulat hongkong di sini. Dan tentunya ulat hongkong sendiri sifatnya adalah cuman colokan di situ, jadi ini tentunya juga sifatnya sementara. Ketika itu akan murai batu kita akan naikkan di situ ya. Jadi kira-kira kalau di rawatan harian itu apa perlu dikasih ulat hongkong? Nah, dari situ setelah kita mengetahui efek dari ulat hongkong tersebut ya, yang sifatnya adalah sementara, emosinya keluar, dan efek ada yang lebih lama lagi adalah birahi ataupun protein yang lebih tinggi, maka juga kenapa loh kita berikan ulat hongkong kalau hanya untuk memunculkan emosi dia di rumah gitu loh ya. Kan kalau kita mempunyai murai batu dengan tujuan kita akan gantangkan, itu tentunya juga emosi itu perlu dinaikkan ketika digantangan kan itu ya. Jadi jangan dimunculkan di rumah, karena ini juga akan menimbulkan dia itu akan capek ya. Kalau keseringan keluar di rumah, emosinya jadi gacor gitu ya, sering tempur tiap hari gitu ya. Nah oke ya, mungkin penjelasan saya sudah jelas, karena mau dibahas apa lagi, karena nanti kalau kita nyerempet-nyerempet dengan hal yang lain juga ini akan kepanjangan videonya. Dan kita akan mengambil kesimpulan seperti biasa di setiap video kita ya. Jadi ulat hongkong itu adalah ekstra puding yang sifatnya adalah sementara, itu menimbulkan emosi, tetapi efek yang nantinya juga akan menimbulkan birahi ataupun protein, karena setiap ekstra puding ataupun makanan tambahan itu adalah sifatnya tetap dia menambah protein, atau yang sering kita sebut over birahi mungkin, karena juga kalau sering kita berikan ekstra puding, maka juga murai batu akan sering makan, kemudian sistem pencernaan dia itu akan terus bekerja, maka juga sistem pencernaan tersebut lama-lama akan melambat. Dan disitulah yang dinamakan juga over birahi, seperti video yang sudah saya berikan ya dulu itu ya, udah saya bahas di situ. Dan juga ini menimbulkan protein yang tinggi. Nah di situ. Dan untuk ekstra puding sendiri, kalian tahu bahwa ini banyak ya, ada yang ulat hongkong, ada yang pakai ulat bambu, kemudian kroto dari situ. Dan ini tidak setiap murai batu juga dia suka, kemudian efek dari setiap murai batu itu beda. Dan kita akan membahas juga manfaat ataupun fungsi dari kroto, kemudian ulat bambu ya. Ya itu beda, efeknya beda, tetapi efek sesaat ya, tetapi seperti tadi efeknya dalam jangka panjang adalah tetap ini protein di situ ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dari awal, kemudian tengah, akhir, dan tidak menyekip. Terima kasih. Sekiranya kalian sudah bisa memahami video-video di saya ini, kalian bisa dengan mudah mengerti gitulah ya. Berarti ini mudah dimengerti, karena juga kita jabarkan dengan detail dan kita berikan seumpamanya gitu kan ya. Jadi biar dapat dicerna dengan mudah. Nah, kalau kalian merasa video-video di channel ini mudah dicerna, ya kalian boleh subscribe, boleh komentar, ataupun bunyikan lonceng notifikasinya, biar kalau ada pembahasan baru agar kalian tidak ketinggalan gitu loh ya. Ya barangkali pembahasan di video ini juga Anda perlukan, ataupun Anda sedang mengalami masalah tersebut di murai batu Anda kan itu ya. Tetapi kalau
kalian belum menganggap channel ini belum bermanfaat ataupun belum mudah dicerna dan juga tidak masuk akal, ya disimak lagi lah video-video yang akan datang gitulah ya. Karena channel ini nggak akan berkembang, saya pun nggak akan bersemangat kalau kalian ibaratnya kok menganggap ini nggak bermanfaat gitulah ya. Tetapi kalau kalian menganggap ini mudah dipahami kemudian bermanfaat, ya saya akan tentunya juga bersemangat. Karena kalau pembahasan yang tidak bermanfaat kenapa ditampilkan, kan nggak perlu juga kan gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk Anda yang lagi ada masalah, semoga dapat segera diselesaikan ya. Kemudian ada yang Anda yang mungkin punya cita-cita, semoga dapat terwujud dengan baik, dan semoga Anda didekatkan rezekinya, amin. Segitu dulu. Kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung ataupun candaan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena ini juga nggak sengaja. Terima kasih yang sudah mendukung, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe channel ini itu ya. Terima kasih sekali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.